Oke ya, kita lanjutkan bagian kedua. Kita akan menyiapkan sebuah database. Untuk nanti database itu akan kita hubungkan ke sysub kita ya di Visual Studio yang tadi sudah kita bikin sebuah kelas untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Nah, jadi kita siapkan dulu database MySQL-nya ya. Untuk database MySQL ya, di sini saya menggunakan database MySQL dari XMPP ya, jadi bawaan dari SAM. Teman-teman nanti bisa menginstall aplikasi ini ya, aplikasi SAM terlebih dahulu. Nah, saya ini menggunakan aplikasi SAM versi berapa nih ya, versi ini saya pakai SAM versi keluar ya, versi di sini kan kalau aplikasi SAM itu sudah ada database servernya ya, itu pakai MySQL atau sekarang itu MariaDB ya, karena MySQL sudah diakuisisi sehingga tim sebelumnya itu membuat dengan nama baru yaitu MariaDB, tapi sama aja ya secara umum ya. Ini pakai MariaDB atau bisa juga MySQL. Kemudian SAM-nya ini dia menggunakan PHP versi 7.2 ya. Jadi nanti teman-teman tinggal menginstal aplikasi SAM ya. Jadi nanti teman-teman tinggal menginstal aplikasi SAM ya, di situ sudah ada database MySQL-nya. Nah, jadi ini aplikasi SAM ini juga bisa dipakai untuk belajar pemrograman web ya, menggunakan PHP atau yang lainnya. Ya, jadi sederhananya bisa pakai ini aja. Terus nanti kan bisa juga dari Visual Studio-nya kita hubungkan ke database server yang mungkin nggak di lokal ya, tapi sifatnya online, tinggal kita masukkan IP address dari MySQL servernya di sini. Ini kalau misalnya kita pakai MySQL di komputer yang sama, dalam hal ini saya pakai aplikasi SAM, maka di sini cukup saya isikan localhost. Tapi misalnya kita ingin pakai database yang sifatnya online public ya, itu bisa kita isi di sini dengan IP addressnya atau nama domainnya gitu. Jadi penyimpanan datanya nanti bisa online gitu ya, aplikasinya bisa jalan online, penyimpanannya akan sifatnya di online ya. Nah, sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan aplikasi online ya, seperti itu, ketimbang kita pakai database lain misalnya seperti Microsoft Access, itu tentu saja sifatnya kan lokal ya. Jadi kalau misalnya kita pakai MySQL, nah kita bisa atur penyimpanan data pada aplikasinya itu bisa lokal ya, bisa juga public atau online ya. Jadi nanti diinstal dulu aplikasi SAM-nya. Setelah diinstal, jangan lupa untuk menjalankan service MySQL ya, di sini. Ini kalau sudah diinstal nanti dia akan ada control panel seperti ini. Nanti di start dulu ya. Pastikan service MySQL-nya itu sudah dijalankan gitu, ya. Dan juga service Apache-nya ini juga dijalankan. Tujuannya agar kita bisa membuat database menggunakan interface PHP MyAdmin yang sudah disediakan oleh aplikasi SAM. Jadi pengolahan database-nya kita bisa akses via web ya, karena di sini sudah ada modul web servernya. Ya, intinya ini dua-duanya dijalankan ya. Seperti ini sudah jalan statusnya. Kalau sudah, tinggal dibuka di browser, namanya itu localhost/php myadmin seperti ini ya. Kemudian pilih menu database. Nah, sekarang baru kita bikin database baru ya. Kita bikin namanya, karena project sebelumnya kita pakai untuk menyimpan data mahasiswa. Di sini kita bikin nama database-nya, saya buat vs_mahasiswa. VS itu maksudnya Visual Studio ya, karena kita bikin projectnya itu menggunakan Visual Studio, saya bikin prefixnya itu VS ya. Soalnya di database server saya ini ada banyak database yang lain ya, sehingga untuk mudah saya membedakan bahwa ini dipakai untuk Visual Studio, saya bikin prefix VS. Jadi nanti teman-teman samain aja ya, biar lebih mudah kita tracking. Misalnya nanti ada terjadi kesalahan atau error
Jadi bikin dengan nama VS mahasiswa seperti ini ya. Kemudian pilih tombol create ya. Sudah, kalau sudah tampil seperti ini berarti sudah berhasil ya. Nah, kemudian kita akan bikin nama tabelnya. Jadi kita sudah buat database, selanjutnya kita akan buat tabel. Nah, di sini saya contohkan nama tabelnya itu tabel MHS ya, tb_MHS. Kemudian kita butuh berapa kolom. Kita cek dulu ya, di project sebelumnya kan kita punya inputan seperti ini. Ada program studi, jenis kelamin, kegemaran ya. Ada nama lengkap ya, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Ada 6 inputan, sehingga di sini kita bikin aja inputannya itu ada 7 ya. Yang satunya kita bikin sebagai identitas dari recordnya ya, sebagai identitas unik atau primary key. Jadi kita bikin 7. Kemudian di sini kita bikin yang pertama MHS ID. Nah, ini untuk identitas uniknya. Tipenya kita buat integer, panjangnya 11. Nah, di sini kita atur dia sebagai primary key atau identitas atau field yang sifatnya unik nanti ya. Kemudian kita contreng di sini auto incrementnya, supaya identitas ID-nya ini akan otomatis di generate ketika ada penambahan data baru ya, jadi nggak repot ya. Kita bikin tipe datanya integer, panjangnya 11. Kemudian checklist di auto increment di bagian primary key ini akan otomatis di select ya, karena sudah kita pilih auto increment, artinya field ini sifatnya adalah primary key. Nah, kemudian yang kedua kita bikin mahasiswa nama ya. Kita lihat form inputannya ada nama, kemudian tempat lahir MHS, tempat lahir, kemudian tanggal lahir MHS, tanggal lahir ya. Kemudian sudah jenis kelamin sama kegemaran ya. MHS kelamin ya, kemudian MHS prodi ya. Ini ada prodi ya, MHS prodi, program studi. Yang terakhir MHS kegemaran. Oke, seperti ini. Kita sudah siapkan fieldnya sesuai dengan jumlah inputan di project kita sebelumnya. Oke, kemudian kita tentukan tipe datanya untuk kolom-kolom yang lain. Untuk MHS, field MHS nama kita kasih dia varchar, panjangnya kira-kira 60 ya. Cukup ini 60. Kemudian defaultnya kita kasih 0. Tempat lahir kita atur varchar juga, panjangnya 50. Defaultnya 0. Kemudian untuk tanggal lahir kita pilih date ya. Tanggal lahir kita pilih date ya. Defaultnya kita kasih seperti ini ya, karena di MySQL tergantung versinya juga ya. Kalau misalnya tanggal lahirnya itu kosong, ketika kita nyimpan data dia bakalan error, sehingga kita perlu atur default ya, data default. Kalau misalnya saat ada penambahan data baru, data di kolom mahasiswa tanggal lahir tidak diisi, maka otomatis nilai defaultnya akan diisi dengan ini, sehingga nggak terjadi error. Tapi ini tergantung versi database MySQL-nya ya. Lebih bagus kita bikin aja defaultnya seperti ini untuk menghindari terjadinya error ya, atau kegagalan saat penyimpanan data. Kemudian untuk kelamin kita kasih varchar aja, panjang 10, defaultnya 0. Untuk prodi kita kasih varchar, panjangnya 25, defaultnya 0. Kemudian untuk kegemaran ini kita kasih lebih panjang aja, kita kasih tiny tag aja ya, tiny tag. Oke, defaultnya juga 0 seperti ini. Kalau sudah, pilih tombol save ya. Nah, oke, ini sudah jadi ya. Kita sudah punya database VS mahasiswa, kemudian kita sudah punya tabel MHS. Nah, nanti untuk teman-teman kalau kesulitan dalam membuat, nanti saya kasih script untuk langsung bisa dijalankan, jadi nggak perlu dibuat satu-satu ya. Scriptnya nanti seperti ini saya kasih, jadi nanti tinggal dijalankan di PHP adminnya ya. Misalnya seperti ini.
Jadi nanti katakanlah teman-teman nanti tahapan pertama adalah membuat database dengan nama VS mahasiswa. Kemudian kan tabelnya nggak ada nih, ini saya hapus. Ya nanti tinggal copy paste script yang saya kirimkan. Kalau tidak mau membuat step by step seperti yang saya demokan ya. Tinggal seperti ini, belum ada tabel, pilih menu SQL, kemudian tinggal pastekan script yang saya sertakan nanti ya. Kemudian pilih tombol go seperti ini. Ya, ini sudah berhasil. Coba kita klik di nama database-nya, sudah terbuat tabel dengan nama TBMHS. Di dalamnya berisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 field ya. Oke, kita sudah punya database-nya. Nah, sekarang kita akan isi data dummy ya. Kita isi dulu data dummy supaya kita bisa langsung menguji coba untuk membaca data dari database VS mahasiswa dan berasal dari tabel TBMHS. Nanti setelah kita berhasil membuat modul untuk menampilkan data di sisapnya, baru nanti datanya akan kita entry menggunakan Visual Studio ya. Kita bikin form untuk entry data seperti project minggu lalu. Nah, ini untuk menguji coba karena kita akan buat modul view terlebih dahulu agar datanya bisa tampil di sisap ya, maka kita input dulu via phpMyAdmin ya. Kita input di sini dulu. Nanti kalau sudah jalan modul entry data baru kita inputnya dari sisapnya ya. Kita input di sini. Untuk mahasiswa ID kosongkan, untuk nama kita isi misal Rianto, tempat lahir misalnya Banda Aceh ya, kemudian tanggal lahir kita pilih misalkan ini kita buat 1990 ya. Jenis kelamin misalnya kita sesuaikan dengan isian ini ya, ini ada laki-laki perempuan, bisa kita buat di sini boleh laki-laki misalnya. Sini prodinya, sini kan ada sistem informasi, ini kita buat sistem informasi. Kegemaran, nah di sini kegemaran ada baca buku, beda berenang. Nah, kita buat dulu ya isiannya seperti ini aja dulu ya, baca buku. Nanti kita sesuaikan lagi. Sudah, kita pilih tombol go. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil, kita klik di tabel mahasiswa. Nah, ini sudah ada satu record yang sudah berhasil kita simpan di dalam tabel TB_mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Visual Studio untuk menguji coba koneksi ke database VS mahasiswa, sekaligus kita akan buat modul untuk menampilkan data dari tabel TB_MHS ya. Oke ya, kita menuju ke Visual Studio. Nah, di sini kita akan sesuaikan terlebih dahulu nama database-nya di bagian string str koneksi. Di sini servernya localhost sudah benar, username-nya root, username default dari aplikasi SAM ya. Username default dari database MySQL pada aplikasi SAM itu adalah root. Kemudian password defaultnya itu tidak ada, kosong. Maka di sini nggak perlu kita isi ya, passwordnya kita sama dengan kita nggak perlu isi datanya karena defaultnya tidak ada password. Kecuali kalau misalnya teman-teman nanti database MySQL-nya sudah dipasang password, maka di sini perlu dimasukkan passwordnya apa. Kemudian nama database-nya, tadi kan database-nya itu namanya VS mahasiswa ya, maka di sini kita tulis namanya VS mahasiswa seperti ini. Sudah, kemudian kita simpan, Ctrl S, save. Setelah itu kita sudah bikin ya pengaturan nama database-nya. Selanjutnya kita akan atur supaya kelas koneksi ini akan dipanggil secara otomatis saat kita menjalankan atau saat form ini dieksekusi ya. Itu namanya form load ya. Jadi nanti ketika formnya itu dipanggil ya seperti ini ya, dipanggil sudah ada dipanggil, dijalankan, maka kelas koneksinya, metode untuk melakukan koneksinya otomatis akan dijalankan. Nah, berarti kita bikinnya di bagian form load ya. Teman-teman bisa lihat di menu designer, kemudian double klik aja di sini ya, double klik. Nah, dia akan menuju ke form load-nya. Nah, form load kita perlu tambahkan 2 baris ini ya.
Baris pertama kita bikin dulu objek dari kelas koneksi. Tadi kita udah bikin kelas ya, namanya koneksi, kelas koneksi. Jadi kita bikin objek dari kelas koneksi ini. Ya, pembuatan objek dari kelas koneksi, nama objeknya adalah connect ya. Kemudian new koneksi, ini pembuatan objek dari kelas koneksi. Nah, selanjutnya kita akan memanggil metode buka koneksi ya untuk melakukan koneksi ke database MySQL yang nama databasenya VS mahasiswa. Sehingga di sini kita tulis connect ya, nama objek titik nama metodenya. Nama metodenya adalah buka koneksi. Jadi seperti ini ya, kita buat connect titik buka koneksi. Kalau sudah disimpan, nah sekarang kita akan uji coba apakah koneksinya berhasil atau tidak ya. Perhatikan di sini, kalau misalnya di kelas koneksi, kalau koneksinya berhasil akan muncul message box ke layar berhasil terkoneksi ke database ya. Kalau misalnya koneksinya gagal, maka nanti akan tampil message box-nya gagal terkoneksi ke database ya, seperti ini ya. Oke, jadi ini nanti ya akan tampil message box kalau berhasil terkoneksi ke database, kalau gagal terkoneksi ke database. Selanjutnya kita save dulu ya, Ctrl S, kemudian coba kita jalankan ya. Kita jalankan. Nah, coba diperhatikan message box-nya itu berhasil terkoneksi ke database. Artinya dari Visual Studio itu sudah berhasil melakukan koneksi ke database MySQL yang tadi sudah kita bikin dengan nama database VS mahasiswa ya. Ini sudah berhasil. Oke, kita pilih di tombol OK. Nah, selanjutnya baru muncul interface untuk menampilkan data yang bersumber dari database ya. Ini belum tampil datanya karena kita belum bikin source code-nya ya.